sahabat Kalimantan Tengah, bertemu lagi dalam Warta Bicara di Warta Kalteng. Semoga selalu sehat. Saat ini saya sedang bersama narasumber yang menanggulangi bencana yang ada di Kota Palangkaraya. Siapa dia? Dia adalah Ibu Emi Andriani. Abriani, wah, saya belum apa udah salah. Ya udah potong kambing itu. Ibu apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Aktivitasnya apa aja akhir-akhir ini? Ya, aktivitas saya kalau keseharian ya. Kalau belum berbicara masalah kantor nih. Belum dong. Kita kan kepo juga. Sosok ya. Ibu Ambriani ini rutinitas harinya ngapain selain kerjaan? Ya sama sih seperti ibu-ibu yang lain. Yang jelas kalau di dalam rumah tangga kan mengurus anak, cucu, kan saya udah punya cucu nih. Nah terus kalau untuk aktivitas di kampung ada juga untuk posyandu lansia dan juga posyandu balita serta arisan-arisannya sama ini ibu-ibu di kampung. Terus ada juga pengajian-pengajian dan juga organisasi ada. Saya di Forum Komunikasi Putra Putri Purnawan ABRI FKPPI. Saya selaku sekretaris umumnya. Kalau ketuanya Pak Agus, mantan Kadiskes Bangpol, dan juga di organisasi lainnya di BKMT Kota Palangkaraya ada. Nah terus juga Bank Sampah juga ada keterlibatan juga di situ. Banyak banget, Bu. Ternyata selain profesinya yang menanggulangi bencana, Ibu aktif sekali di lingkungan sosial ya. Bahkan ya dari kegiatan rohani bahkan sampai kegiatan sosial yang menyentuh masyarakat langsung. Di situasi cuaca yang saat ini lagi ekstrim ya. Ibu menjalani dan melakukan pekerjaan sehari-hari itu sangat padat kah atau bagaimana? Apa yang saat ini lagi intensnya masyarakat sering laporkan? Iya, jadi saat ini memang kita lihat cuaca ekstrim. Dari BMKG sendiri sudah menyatakan bahwa di bulan Maret ini akan terjadi puncaknya curah hujan. Nah, puncak curah hujan ini tentunya kita harus siap siaga terus, baik saya dan juga teman-teman di kantor di BPBD serta tim TRC. Jadi yang sering saat ini kita mendapat telepon itu adalah untuk pohon-pohon tumbang. Itu yang harus kita segera evakuasi, dan juga sumbatan-sumbatan ini sampah-sampah ya di parit-parit. Jadi kita bisa membantu ke warga masyarakat dan juga ketua-ketua RT biasanya yang menghubungi, Bu, kerja bakti di tempat kami, Bu, kata mereka kan. Jadi selain dengan warga, kita juga menurunkan ini sama teman-teman di BPBD dengan peralatan mesin potong, cangkul dan sebagainya. Jadi akhirnya ya kita membantu masyarakat. Tentunya ya semuanya kita ikhlas-ikhlas saja ya. Sejauh apa Bu keterlibatan BPBD bisa mendampingi masyarakat dalam penanggulangan bencana? Jadi ya memang kalau dalam penanggulangan bencana yang pasti itu kan kita tuh banjir karhutlah ya. Terus kemarin kan pandemi COVID-19 juga kita terjun langsung juga. Jadi kita berusaha dekatlah dengan masyarakat. Dan ini tentunya kami bekerja tidak sendiri tetapi dibantu oleh teman-teman relawan juga, karena BPBD terus terang dengan personil yang 46 orang, itu tim TRC kota 20 ya? Pemerintah kota ya? Pemerintah kota 45 orang. Bayangkan kita harus mengurusi di 5 kecamatan, 30 kelurahan. Hanya saja syukur alhamdulillah di Rakumpit tidak begitu ada banyak laporan, tetapi yang banyak laporan ini adalah justru di kelurahan-kelurahan di dalam kota sendiri, kecamatan dalam kota sendiri. Jadi itu saya berusaha membawa teman-teman di BPBD itu untuk kalau bekerja kita tuh jangan memikirkan uang atau tidak tuh jangan, yang penting kita tuh kerja tuh ikhlas, saya bilang gitu. Jadikanlah bahwa itu ibadah sehingga kita bekerja pun bisa ringan kan, akhirnya seperti itu. Jadi memang
dengan cuaca yang memang saat ini sangat-sangat ekstrim, hujan bisa dari pagi sampai malam atau dari malam sampai pagi, ini yang kita alami, dan juga belum lagi petir menyambar. Dan kalau pada saat hujan angin puting beliungnya kan ada tuh, jadi Iya. apa sih? Seberagam resiko dari angin puting Betul. beliung, dari hujannya. Dari hujannya. Jadi kita selalu menghimbau kepada masyarakat saat ini agar kalau hujan itu ya menghindarlah dari pohon-pohon, tetapi justru lebih baik berlindung di dalam rumah itu. Bu, bencana kan musibah ya. Iya. Musibah yang kita Beda. tidak tahu kapan datangnya. Iya. Nah, BPBD ini kan ya jadi rumit ya antara gimana sih mengawal setelah pasca atau pra bencana. Nah, kalau pra bencananya sendiri, peringatan dini yang mungkin bisa dilakukan oleh BPBD, apa ada konsep sistemnya atau seperti apa, Ibu? Kalau pra bencana, makanya kita ini kan kerjasama dengan BMKG tadi. Kita melihat dulu cuaca apa yang akan ada di Kota Palangkaraya. Misalnya nih, walaupun saat ini sudah cuaca ekstrim, curah hujan yang tinggi, tetapi diprediksi itu mulai bulan Mei itu kita akan memasuki musim kemarau panjang. Bulan Mei ini ya? Bulan Mei. Nah, ini yang kita lakukan adalah pertama memberikan peringatan dini kepada warga masyarakat dengan memberikan himbauan-himbauan, edaran-edaran. Kita saat ini akan memasuki musim kemarau nih. Jadi hati-hati peralatan di dalam rumah, misalnya alat listrik, dan juga jangan obat nyamuk, nanti kan ke situ arahnya. Dan satu lagi, kalau membuka lahan itu jangan dengan cara dibakar, tapi dengan membuka lahan tanpa bakar itu tadi. Jadi itu yang kita lakukan. Yang jelas kita lihat di BMKG, lalu kita berikan peringatan dini dan juga sosialisasi kepada warga masyarakat. Ini loh, hati-hati, kita akan menghadapi cuaca yang seperti ini, sama seperti hujan. Kita juga menghimbau keliling terus, memantau terus, siapa tahu ada yang tergenang. Jadi itu yang kita lakukan saat ini. Baik. Dan di dalam himbauan-himbauan tersebut, Bu, pastinya ya kita sebagai warga masyarakat ketika bencana itu mungkin terjadi, apakah masyarakat itu juga perlu nih mempersiapkan sejak dini apa yang mungkin diperlukan ketika bencana terjadi? Mungkin ya kalau mungkin sering terjadi banjir, mungkin peralatan ketika musibah banjir datang atau kebakaran, ada APAR atau seperti apa, Bu? Ya, jadi memang masyarakat ini kalau sudah kita tahu harus siap siaga. Siap siaga. Dia harus memperhatikan, misal banjir ya, curah hujan cukup tinggi, kita melewati kelurahan dan juga ketua-ketua RT serta relawan kita yang kebanyakan memang ketua-ketua RT itu bisa beritahu ke warganya untuk misal alat listrik itu jangan di bawah seperti kabel-kabel kan, naikkanlah ke atas. Nah, terus untuk barang-barang elektronik seperti kulkas, mesin cuci, dibuat katil-katil sehingga bisa dinaikkan ke atas. Sehingga kalau banjir datang, peralatan elektronik tadi kan aman gitu loh. Jadi sudah kita antisipasi jangan sampai pada saat banjir datang, peralatan listrik di bawah kesetrum semua. Dan kedua, untuk berkas-berkas itu kita himbau untuk segera dirapikan, diamankan. Nanti pada saat banjir datang kan bisa langsung diungsikan. Jadi diungsikan ke tempat orang tua atau di mana ada keluarga yang memang tinggal di daratan. Dan untuk hujan kita kasih tahu juga, karena ada beberapa waktu yang lalu ada 2 orang yang berteduh di bawah pohon beberapa tahun yang lalu kan meninggal tersambar petir. Itu di Jalan Yosudarso. Ini yang pernah terjadi. Dan juga di Jalan Raden Saleh pada saat hujan deras, jadi mepet dia kan, ternyata pohonnya tumbang sehingga terjadi kecelakaan. Jadi itu yang masyarakat harus waspada pada saat terjadi hujan yang cukup deras dan juga petir serta angin puting beliung. Makanya kami juga kepada warga masyarakat untuk rumah-rumahnya diperhatikan. Kalau ada rumah tua atau apa tuh dikencengin lagi lah, dipaku-paku lagi. Karena memang cuaca kita di Kota Palangkaraya ini memang
apa ya, agak-agak itu Karena juga saya lihat kan geografis mungkin ya. geografis Unsur geografis. dan lagi kota Palangkaraya ini dilewati oleh garis katulistiwa. Jadi peredaran matahari itu lewat. Lebih ke pola dan struktur kesiapan menghadapi bencana ya. Betul. Jadi itu karena namanya bencana ini kan kita tidak bisa memprediksi kapan datangnya. Tetapi bencana itu pasti akan kita hadapi. Makanya yang harus kita hadapi ini adalah kita persiapkan itu adalah untuk mengurangi risiko bencana itu sendiri. Bencana itu pasti datang, tapi bagaimana kita kan itu. Jadi pengurangan risiko itulah yang perlu kita persiapkan. Apa saja Bu ketika bencana ini terjadi ya, salah satunya banjir, BPBD hadir di situ, treatment yang harus dilakukan ketika bencana itu terjadi untuk bisa membantu warga masyarakat yang sering terjadi. Jadi kalau sudah kita lihat ya, banjir di kota Palangkaraya ini untuk daerah bantaran sungai itu memang bukan dari hujannya deras ya. Kita lihat sendiri hujan kita ini kan beberapa hari, tetapi yang di daerah bantaran sungai kan aman. Ya. Karena sebenarnya banjir kita itu yang bantaran sungai itu adalah air kiriman dari daerah Tewah, Gunung Mas. Jadi biasanya dari daerah Tewah, Gunung Mas itu kan ada tentara dan Ramil di sana itu menginfokan kepada kita di Tewah nih banjir saat ini, airnya tinggi, siap-siap Palangkaraya. Oh, begitu. 3 hari kemudian kita Air itu datang. Nah makanya kita kasih tahu dulu ke camat dan lurah, kita siap-siap nih. Begitu banjir datang, kita sudah mendirikan tenda. Tenda biasanya kalau di daerah Mendawai ini itu di Jalan Arut. Jadi kalau malam, makanya kan kita pengcek tuh setiap hari, setiap malam, seringnya datang malam hari. Itu sudah kita siapkan tendanya, terus dapur umum dan kesehatan. Jadi dinas kesehatan kita panggil, terus pendirian posko dapur umum, dinas sosial juga kita kontak, TNI Polri dan juga relawan untuk evakuasi warga. Kalau untuk daerah Jalan Kalimantan kita biasa mendirikan di Pelabuhan Rambang, kalau di Kelurahan Langkai itu di depan PDM. Jadi itu yang kita persiapkan. Paling tidak tenda pengungsian dan juga tenda posko utama itu berdiri, posko lapangan. Sehingga kalau ada kejadian apapun itu sudah siap semua. Berkoordinasi di posko tadi. Betul. Jadi ada posko induknya, posko induk lapangan. Jadi BPBD yang ngambil alih di situ. Jadi bantuan apapun itu dari posko induk. Kalau kita perlu perahu karet, kita kekurangan, kita akan minta bantuan ke Polda biasanya, ke yang Samapta Brimob, mereka siap untuk membantu. Juga Basarnas sama juga membantu. Manggala Agni yang biasa mengurusi api pun turun juga. Jadi begitu, pokoknya tank kita buat. Status nih siaga, naik jadi tanggap darurat, semua bergerak sudah. Siap. Tapi koordinasinya di bawah BPBD semua. Jadi biar tidak kacau di lapangan. Pelaporan masuk satu pintu semua. Berarti BPBD ini mengolah informasi yang masuk, menganalisa, lalu kemudian mengambil simpulan dan akhirnya memberikan peringatan dan kesiapan kepada seluruh instansi ataupun yang terkait untuk bersiap menghadapi bencana tersebut. Betul. Rumit nggak itu kalau dari sisi sistematis untuk bisa menggerakkan beragam macam kelompok kerja ini? Harus pakai surat dulu kah? Tidak. Atau bagaimana? Tidak. Jadi alhamdulillah kalau masalah bencana ini teman-teman dari instansi terkait dan juga dari Porkopinda, dari pimpinan kita sendiri tuh care semua, aware semua. Jadi saya tinggal telepon, saya memerlukan ini, saya memerlukan turun langsung. Misalnya air bersih, masyarakat udah teriak nih nggak ada air, telepon ke PDAM, turun dia. Jadi unitnya langsung turun semua. Karena namanya keadaan bencana itu kan harus cepat kita penanganannya. Benar. Ya alhamdulillah kita bisa lakukan itu, dan juga dari pihak-pihak lainnya langsung membantu.
kita tinggal ngomong di sini kekurangan misalnya bahan makanan, karena di tahun 2021 banjirnya cukup besar. Ini ada di 21 kelurahan. Bayangkan 21 kelurahan itu banyak iya, sekali, Bu. makanya kan banyak sekali yang ada di wilayah Kota Palangkaraya yang perlu penanganan segera. Jadi kita semua bahu-membahu. Jadi organisasi-organisasi langsung memberikan bantuan tuh ke dapur umum yang memang sudah kita data gitu kan. Jangan sampai nanti ada dadakan yang cari uang di jalanan, di mana-mana. Kalau dulu kan Nggak terarah malah ya, iya. nggak terarah, masuk Jadi, kantong oknum, iya. nggak sampai ke korban Betul. musibah. Kalau dulu kan sudah banjir tuh ada dangdutan di mana-mana kan. Iya. Kita lihat. Hiburan terus ada Ada kerdusnya. Nah, setelah BPBD tangani itu tidak diperbolehkan lagi. Kalau misalnya ada memang dari kelurahan misalnya, Bu, warga kami ini perlu sekali, Bu, katanya kan, untuk bantuan dari masyarakat, gimana kami untuk mencari dana, silahkan, tapi hanya di wilayah itu. Saya bilang, tapi itu pun gitu. koordinasi dengan dinas sosial untuk dapat izinnya. Jadi ada jangka waktu tertentu yang bisa diberikan. Jadi kalau lewat jangka itu kita minta bubarkan semua kan itu. Makanya kita menghindari yang liar-liarnya itu. Saya nggak kebayang sih 11 kelurahan dihandle oleh pegawai BPBD yang notabene cuma nggak sampai 50 orang. Dan kalau nggak bersinergi bersama kelompok-kelompok kerja yang lain dalam penanggulangan musibah ini, kayaknya kita sebagai warga masyarakat ini nggak tahu nih jadi apa. Iya. Lalu Bu, kalau kebakaran bagaimana? Kalau kebakaran sama nih nanti yang saya ini. Jadi kita lihat situasi pertama dari BMKG kapan masuknya, terus Bisa di tracing juga kalau kebakaran? bisa sih kita melakukan Kebakaran patroli lahan atau lahan ya? patroli, pemantauan. Jadi kalau ada yang membakar lahan baru sedikit itu langsung ketahuan. Makanya kita minta MPA di kelurahan-kelurahan tuh untuk keliling terus di wilayahnya. Oh, karena patroli. Betul. Ketahuannya karena di patroli tadi. Patroli tadi. Jadi kadang-kadang juga ada dari satelit. Oh, satelit juga bisa membaca itu ya? Bisa, satelit NOAA. Ini ada di BMKG, satelit ini ada juga di Pangdam. Biasanya saya dari Kodim langsung nelpon, Bu, ada ini katanya hotspot. Jadi kami kejar ke sana. Ternyata hotspotnya itu justru yang pembakaran bata itu tadi udah lewat kapasitas. Ya, okay. Nggak ada karhutla. Terus ada lagi hotspot kemarin itu di Gang Baru. Bingung saya, di Gang Baru mana ada lahan kan? Ternyata rumah warga yang baru dibangun tuh pakai sengnya tuh menyerap panas yang tinggi. Jadi aduh, kadang-kadang ya itulah kalau kita memakai teknologi tinggi, dia akan mendeteksi panas. Kalau panas sudah di 2 jam ke atas, ya udah gitu. Itu by system atau ada dipersonalkan, dimonitor oleh admin atau bagaimana Ibu, 24 jam bagaimana? Jadi karena BPBD tadi ya peralatannya memang minim sekali, dan juga kita tidak punya teknologi yang itu, kita kerjasama dengan itu Forkopimda dari TNI, dalam hal ini Kodim dan juga BMKG. Di BMKG juga satelit NOAA-nya kan keliling terus, jadi kita tinggal menelpon. Kita ada namanya Pusat Pengendalian Operasi, Pusdalop, tapi ya memang peralatannya sangat-sangat minim sekali ya. Tapi karakteristiknya itu seperti apa Bu untuk bisa mendeteksi bahwa itu adalah hotspot? Apakah panas itu menyala selama berapa menit, tentang waktu tertentu atau seperti apa? Siapa tahu kan lagi bakar sampah atau seperti gimana? Jadi memang menyalanya tuh 2 jam rasanya, 1 jam, 2 jam. Indikatornya bahwa panas itu ada 2 jam. Asap dan juga dan api. Tadi panasnya tadi. Jadi hotspot kan, ini kan panas nih. Jadi spotnya tuh di mana? Panasnya muncul terus ya di situ. Kalau ketika kemarau panjang Bu ya, hotspot itu muncul sangat banyak. Bagaimana penanganan BPBD ini hadir di sini? Nah, jadi kalau hotspot ini sangat banyak, kita membentuk tim. Namanya Satgas Karhutla. Satgas Karhutla ini diketuai oleh Bapak Wali Kota, wakilnya Kapolres, dan Dim dan sebagainya.
Biasanya BPBD adalah ketua hariannya. Saya sama waktu COVID saya ketua hariannya, banjir sama juga. Jadi saya pelaksana operasional di lapangan, dan di situ di dalam tim tersebut itu ada yang namanya TNI, Polri, relawan, Manggala Agni, walaupun dia tidak masuk di dalam tim kita tetapi selalu kerjasama, Basarnas. Jadi dalam satu hari saya membuat itu menjadi beberapa regu. Jadi regu ini tadi, misalnya dari TNI, dari relawan kita ini cukup banyak nih, banyak Mas. Jadi relawan yang tergabung di BPBD ini sudah ada sekitar 10 lebih rasanya, apa 15-an. Jadi kita mengandalkan itu, dan juga ada MPA atau tim serbu api kelurahan itu dulu yang menangani. Dan apabila ini kan 18 ini pernah kejadian di tahun 2019 kita membagi regu-regu ini banyak, akhirnya apa, lapor dan Pak Wali setiap hari titiknya di banyak sekali, sampai 20 titik yang menelpon banyak sekali di 2019. Akhirnya seluruh OPD terjunkan untuk membantu memadamkan di samping relawan-relawan itu sendiri. Jadi kita pagi itu apel dulu, membuat regu-regu, terus ini regu 1, 2, 3 dan seterusnya, meluncur ke sana, meluncur ke sini, meluncur ke sini. Nanti ada yang tim yang mengantarkan air pakai tandon keliling. Sampai saya kemarin menelpon ke ini Polda, water cannon atau apa? Water cannon, iya, water cannon pun diterjunkan juga kemarin. Jadi sampai dengan saat ini ada karhutla water cannon disiagakan. Saya sudah dihubungi juga dari Polda, kalau Ibu perlu katanya kan, Ibu sih tinggal menelponnya itu ya, alhamdulillahnya. Jadi enaknya di situ di BPBD, jadi koordinasi dan juga komunikasi kita lah dengan semua ini instansi, Forkopimda, harus ini insentif kita lakukan, dan juga kalau minta tolong ya minta tolong betul-betul kan itu. Jadi kalau di lapangan regu tersebut ke hotspot, lalu hotspot bikin laporan bahwa ini apinya perlu ditangani lebih dengan sumber daya yang lebih lagi. Betul. Atau ini sudah bisa terkondisikan, kita bisa bergeser ke hotspot yang lain. Demikian. Betul. Nah, kalau misalnya yang karhutlanya jauh ya, kita minta bantuan waterbombing dari atas, helikopter. Itu menelpon ke BPK provinsi supaya dilakukan pemboman dari udara. Gitu. Cukup efektif ya? Sebenarnya sih efektif tidak efektif, tapi kalau di jauh kan pasukan kita ini kan harus hati-hati juga. Karena namanya memadamkan kebakaran hutan dan lahan itu beda dengan memadamkan rumah kan. Benar. Ada anak buah saya itu keprosok. Keprosok itu dari? Gambut. Gambut kita ini kan dalam. Jadi namanya karhutla karena gambut ini. Jadi kan ada tim aju. Biasanya tim aju tuh membawa ini sambil cucuk gitu mencari memeriksa aman. Kepadatan. Dari gambutnya, apakah aman dilewati atau kan, tidak? Sambil menggendong ini peralatan mesin sedot airnya itu masuk ke dalam. Nanti selangnya berapa ratus meter kan, di situ ada yang sampai keprosok ke dalam tuh sampai 1-2 meter. Oh, dalam sekali. Itu untungnya apinya hanya sedikit. Bayangkan kalau apinya itu besar di dalam, tercebur kan terpanggang di dalam. Kalau gambut kan api di dalam gambut tersebut. Betul, iya itu. Jadi itu yang risikonya untuk karhutla. Kalau misalnya tim-tim kita ini tidak terampil di lapangan. Makanya kita selalu menghitung kaji cepat. Areal misalnya 1 hektar diperlukan 8 orang misalnya. Tetapi kalau ingin cepat itu harus ada tim A, tim B untuk nyerbunya, jadi menyisir dia. Jadi nggak bergeser, tapi dikepung. Api tersebut dikepung dan dipadamkan. Itu baru efektif. Tetapi di 2019 kemarin itu kadang-kadang kita bingung. Saya kan membersamai Manggala Agni waktu itu. Pasukan ini kan kesana kemari pada saat di Tanjung Pinang. Maghrib selesai yang sebelah sini. Begitu balik kanan, dar sebelah sana. Sebelahnya, tepat di sebelahnya. Karena gambut berbakar. Nah, saya kurang tahu juga gambut atau apa kemarin itu. Itu yang di 2019. Saya berharap sih di 2000 karena memang
2023 ini kan sudah diprediksi ini bahwa untuk karhutla mungkin akan terjadi gitu. Terjadi kembali. Kemungkinan, tapi ya kita berharap jangan sampai terjadi, makanya kita sudah mulai pencegahan dari dini. Begitu selesai nih untuk yang hujan deras ini, yang puncaknya di Maret ini, kita sudah bersiap-siap lagi membuat satgas lagi untuk karhutla lagi. Karena memasuki musim kemarau. Kemaraunya panjang tidak, Bu? Panjang. Panjang ya? Prediksinya panjang tahun ini, dan juga diprediksikan netral awalnya. Netral itu artinya tidak ada pengaruh dari El Nino maupun El Nino. Kalau pengaruh dari El Nino itu kan walaupun kemarau tetapi basah, masih ada hujan-hujannya. Ya. Kalau netral tidak ada hujan, dan lagi ada prediksi lagi katanya El Nino lagi kita ini. Kalau El Nino itu adalah angin panas dari lautan ke daratan. Sehingga pada tahun 2015 kemarin kejadian hutan yang tadi daerah Pulang Pisau di jembatan apa yang panjang itu jembatan? Pulang Pisau. Jembatan apa ya? Yang menuju ke Pulang Pisau. Ya, Nusa. Oh, Nusa iya, kanan Nusa. kiri kan terbakar. Itu karena pergesekan saja, ranting-ranting dengan daun-daun. Karena pergesekan saja dan udara yang Api. panas, Betul, timbul jadi api. Kan zaman dulu kita menggesek ranting aja kan, Ya. supaya bikin api ya, kan bisa itu, bisa dilakukan. Seberapa besar, Bu, potensi api itu bisa muncul karena gesekan dengan cuaca yang panas? Kalau El Nino itu bisa, walaupun sebenarnya namanya kebakaran kan 99% kan ulah manusia nih. Benar. Tetapi kalau sudah alam nimbrung di dalamnya, El Nino nimbrung di dalamnya, itu akan menjadi lebih gawat lagi. Kita buang puntung rokok pun jadi langsung biar itu. Dan apabila nggak segera ditangani, kemungkinan besar dia akan semakin besar lagi. Besar lagi. Gitu. Dan akhirnya jadi masalah. Jadi masalah yang adanya kabut asap tentunya yang bisa ke kesehatan larinya, dan juga keamanan rumah-rumah lagi kan itu. Karena kejadian di tahun 2019 di daerah Kelurahan Langkai, jadi api sebenarnya di sini sudah padam perkiraan. Ternyata menjalar ke ini samping, misalnya nih di jalan di transmigrasi, apinya menjalar ke bawah. Satu rumah kebakar. Pas tengah malam kejadiannya. Ternyata ya itu merambat. Karena ini tadi lewat gambut tadi. Di permukaan memang padam kan, cuma asap-asap kecil gitu kan, tapi tidak mengira yang sampai perumahan. Makanya itulah yang harus diwaspadai untuk kemarau panjang ini nantinya. Ketika bencana itu terjadi, Bu, berarti BPBD siaga penuh ya, dan mungkin bisa memakan waktu berhari-hari. Betul. Mungkin nggak pulang juga kali ya. Iya, nggak pulang. Paling parah selama Ibu menjabat di BPBD ini nggak pulang berapa lama? Kalau pulang sih pulang nggak Pulang tahu ya? jamnya. Iya. Nggak tahu jamnya. Covid kemarin saya kadang pulang jam 1 malam, sering jam 1 jam 12 ya. Karena kita menjemput pasien juga. Waktu itu tahun 2021 yang ganasnya yang Delta ya. Hampir nggak pulang saya. Tapi saya tetap pulang untuk paling tidak mandi atau apa gitu kan. Terkadang orang cuma menelpon. Ada nenek. Jadi wartawan ini ribut. Saya ini kan sudah jam 12 malam juga diributi sebenarnya. Anaknya sendiri nggak mau ngurus gitu kan. Ditinggal di tempat yang habis meninggal COVID, orang tuanya kena COVID, ditinggal. Jadi ya tim kami yang turun untuk menjemput nenek tersebut. Dan juga ada pasien lainnya, saya ditelepon, ini sudah menggigil, sudah apa, kami menjemput. Jadi penjemputan sana sini. Dan juga menelpon juga ke sana kemari. Mana yang masih misalnya Batu Suli kan kemarin itu, terima enggak gitu kan, atau nanti ke rumah sakit kota. Jadi itulah pada saat COVID yang memang pergerakan dari saya dan juga staf di BPD sama relawan-relawan yang memang luar biasa. Berkaca dari sejarah kita yang terkena pandemi, Iya, kan yang sehari-harinya Ibu hadapin setiap tahun ya, ada kebakaran, banjir. Wah, gimana yang paling sulit untuk ditangani, Bu? Apakah yang ada wujudnya atau yang tidak ada wujudnya seperti COVID?
Ya memang awalnya tuh COVID sih sebenarnya. COVID ya, membuat lebih standby lebih. Jadi kita tuh bingung apa strategi awal kita seperti apa. Jadi pada saat awal itu kita turun tuh door to door. Jadi setiap rumah ke rumah itu dalam Dalam tim rangka. Satgas itu mengasih tahu penduduk supaya jangan apa kesana kemari, supaya bertahan saja sampai akhirnya PSBB, PPKM dan sebagainya. Karena kita lagi mencari ini seperti apa sih gitu cara Pola penanganannya. pola penanganannya, sedangkan makin hari makin meningkat terus, sedangkan kita sudah berupaya dengan berbagai macam cara. Makanya Pak Dandim sendiri pernah ngomong juga, seandainya itu musuh nih kelihatan nih, lebih baik enak ditembak saja, mati kan selesai urusannya. Iya. Kalau COVID kemarin, tapi karhutla pun sama juga. Karhutla juga cukup Iya, rumit ya. cukup rumit juga karena kalau di 2019 kan sepertinya ada yang bakar-bakar kan itu. Ya, keterlibatan alam sama mungkin ya kita SD manusia. Makanya kan sampai ada tembak di tempat kan sempat 2015 dan 2019 itu sudah turun perintah tembak di tempat bagi yang membakar. Suasana cukup tegang, Bu. Cukup tegang waktu itu. Jadi Ketika salah mungkin menganalisa apakah ini warga biasa atau memang pelaku pembakaran. Iya, betul. Makanya itu yang tegang. Dan juga kita harus mendirikan rumah-rumah oksigen. Kalau sudah karhutlah itu yang akan dipersiapkan. Tahun 2023 ini pun juga sama nanti. Di mana yang bisa didirikan rumah-rumah oksigen. Kalau sudah kabut asapnya sampai menguning, itu kan sudah sangat berbahaya bagi manusia kan. Itu jadi memang harus dipersiapkan semuanya. Kalau banjir kan kita bisa melihat gitu, sudah tahu, sudah dikasih tahu dulu. Oh, iya. Jadi walaupun ada ngeyel-ngeyel kan. Karena ada ramalan cuaca tadi ya, prediksi. Ya, prediksi. Jadi kita enak muter terus. Seperti sekarang kan saya dengan tim itu turun memantau kalau banjir ada prediksinya. Karhutla ini kadang-kadang tidak bisa diprediksi juga di mananya itu. Walaupun kita prediksinya itu dengan cara yang memberdayakan kelurahan. Semuanya terlibat di dalamnya itu. Apa kendala terbesar, Bu, dalam menangani bencana kalau di lapangan buat BPBD? Nah, sebenarnya ya kendalanya kita menghadapi manusia yang kadang tidak paham gitu loh. Tidak paham seperti apa? Tidak mengerti bahwa kita ini harus bersegera kan. Tuh. Tapi ya rata-rata terus masalah anggaran, walaupun ini berusaha disediakan oleh pemerintah, tetapi kita kadang-kadang agak ini ya agak ribet juga. Dikira nanti kalau ada bencana ini menginginkan anggaran, padahal kan untuk operasional kita di lapangan. Hanya syukurnya dari Badan Pemeriksa Keuangan yang justru mendukung BPBD ini. Karena melihat pekerjaan kita itu 1 kali 24 jam, tidak mengenal waktu, namanya ada bencana, musibah, kita harus turun terus. Masyarakat kan tidak pernah mau tahu kan. Begitu bencana, BPBD harus turun nih gitu kan. Pemerintah seperti apa, walaupun bukan BPBD tembakannya, tetapi kan wali kota nanti kan. Benar. Pembiaran dari pemerintah, kami tidak merasa diperhatikan, macam-macam. Harapan kebijakannya mungkin kan dalam menangani bencana. Akhirnya itulah kita yang harus stay di lapangan gitu kan. Baik, Bu. Dalam menghadapi potensi ya, kita bisa bilang potensi karena cuaca kita yang cukup ekstrim, dan setelah itu kemarau, jadi ada banjir, dilanjutkan kemarau, kemungkinan kebakaran. Apa yang ingin Ibu sosialisasikan di kesempatan kali ini untuk masyarakat agar lebih bersiap menghadapi potensi-potensi bencana tersebut? Baik, jadi yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat bahwa kita dalam menghadapi musim-musim yang ada di Kota Palangkaraya, yang pertama saat ini kita masuki dalam musim penghujan. Tentunya kita semua harus berhati-hati apabila keluar rumah, ada hujan yang cukup deras, itu kita segera lakukan singgah. Jadi singgahnya kalau rumah masih jauh kan ada tempat misalnya perkantoran ataupun rumah siapapun, tapi jangan berteduh di bawah pohon.
karena ini sangat riskan sekali dengan adanya petir dan angin puting beliung. Jadi menyelamatkan diri. Dan bagi yang di rumah ataupun dimanapun, untuk apabila hujan deras dan adanya listrik, jangan kita menyalakan TV ataupun TV lah, paling tidak yang sering tersambar, dan juga ada yang main HP. Ini tentu juga sama kebiasaan ya. Kebiasaan kita lepaskan dulu lah. Kalau sudah terjadi hujan yang cukup deras. Dan di rumah untuk yang banjir tadi, alat-alat listrik itu supaya diamankan. Kabel-kabel itu ke dinding yang atas tempat tinggi, dan juga peralatan elektronika itu diamankan dengan kita menyediakan katil-katil dan berkas-berkas penting, ijazah, surat-surat berharga lainnya sebaiknya dimasukkan dalam satu tempat atau tas, sehingga apabila terjadi banjir saat ini bisa langsung diamankan. Dan apabila situasi sangat mendesak, silahkan menghubungi 112 call center pemerintah Kota Palangkaraya, di mana di situ baik pasukan dari Damkar, BPBD, Dinas Kesehatan, Sosial, dan semua OPD ini tergabung di dalamnya. Atau bisa menghubungi ketua RT kelurah, lurah kecamat, bisa ke BPBD ataupun manapun yang dianggap masyarakat bahwa itu lebih mudah. Dan yang kedua, untuk apabila di lingkungannya ada pohon yang dirasa sudah udah tua atau yang condong atau mau tumbang, silakan segera dilaporkan ke baik tim 112 maupun BPBD, bisa melewati lurah dan camat masing-masing, sehingga kita bisa menghindarkan terjadinya kecelakaan akibat pohon tumbang tersebut. Dan lagi dalam rangka kita menghadapi musim kemarau yang diprediksikan cukup panjang untuk tahun 2023 ini, kami menghimbau kepada warga masyarakat yang mempunyai lahan yang luas agar pada saat musim kemarau membuka lahannya itu tidak dengan cara membakar, tetapi bukalah lahan tersebut dengan cara tanpa bakar, tapi dibersihkan atau diolah sebagaimana mestinya, sehingga itu tidak menjadi sebagai bencana atau musibah. Itu saja. Baik Bu, keren sekali. Banyak sekali manfaat yang kita dapat ketika kita banyak ngobrolin tentang bencana nih Bu. Ya, semoga dari bincang-bincang kita hari ini banyak manfaat untuk penonton menyaksikan. Demikian Warta Bicara kali ini, kita bertemu di episode selanjutnya.